bisa bersama-sama memuji Tuhan lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Nanti kita nyanyi sambil pakai gerakan. Ayo tepuk tangan semuanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangannya diangkat semuanya. Ayo tetap semangat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, Ayo dilambaikan tangannya. haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mari berdoa dulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali berjumpa melalui YouTube ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berani melakukan yang salah tentu harus dihindari.
Tapi, pernahkah kalian berusaha untuk melakukan dengan penuh keberanian sesuatu hal yang benar? Beberapa waktu setelah pencurahan Roh Kudus, ketika murid-murid menjadi begitu berani menceritakan Yesus di mana-mana, terjadilah peristiwa ini. Petrus dan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam-imam besar, Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lainnya termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah engkau, dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkannya, dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan itu ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Majelis sidang itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Bukankah mereka berdua hanya seorang biasa yang tidak terpelajar? Bukankah mereka mengenal keduanya hanya pengikut Yesus? Tapi orang yang sakit itu mereka doakan dan sembuh. Orang tersebut ikut berdiri di samping kedua rasul itu. Majelis persidangan tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantunya, untuk sementara bahwa mereka meninggalkan ruangan sidang ini. Maka berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Persidangan dimulai kembali. Petrus dan Yohanes dibawa menghadap kembali. "Kami memutuskan bahwa kalian dibebaskan dengan sebuah syarat. Jangan sekali-sekali berbicara tentang Yesus atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mengerti?" Petrus dan Yohanes menjawab,
Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Hei, beraninya kalian melawan kami. Ingat, bila kalian masih juga melakukannya, hukuman siap menimpa kalian. Lalu melepaskan mereka sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Tuhan membela umatnya yang berani bersaksi tentang Yesus di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar bahwa kami mau menyuarakan kebenaran di dalam Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mempunyai keberanian, ajar kami supaya kami menyuarakan ya Tuhan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sekarang menghafalkan ayat hafalan kita yaitu di Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita ulang Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.